maka duduk dengan menghadap kepada wajahnya, maksudnya wajahnya mayit. Jadi duduk di bagian kepala. Ya. Wa yaqulu, dan berkata dia, ya Abdallah. Nah, itu panjangannya. Ya Abdallah ibna ammatillah, uzkur al-ahdal ladzi kharajta. Kalau laki-laki kharajta, kalau perempuan kharajti. Alaihi min darid dunya wa huwa syahadatun an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadar rasulullah wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa annal ba'tsa haqqun wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Nah nih, nanti Bapak Ibu kalau sekarat baca Al-Ikhlas berapa kali? Mi'ata marotin, sebanyak 100 kali. Sakit yang mana membawa kita meninggal, kok baca surah Al-Ikhlas 100 kali? Maka lam yuftan, niscaya dia juga tidak akan disiksa fi qabrihi, di dalam kuburannya. Wa amina, dan aman dia min doqotil qabri, dari himpitan atau dari jepitannya kubur. Wajawaza, dan dia akan melintasi atau melewati asirato, yaitu jembatan nanti di akhirat, ala akufil malaikati, dengan dibantu telapak tangannya malaikat atau dibantu dengan sayap-sayapnya malaikat. Tuh. Kita lanjutkan kembali, masih terkait kesunahan mentalkin jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musyannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Selanjutnya disunahkan talqinu balighin, mentalkin atau membimbing orang yang balik, walau syahidan, walaupun dia mati syahid. Kama qtadahu, sebagaimana yang menghukuminya, menghukumi sunnah dalam mentalkin orang balik walaupun dia syahid. Itlaquhum, secara mutlak menurut mereka para ulama. Khilafan, berbeda pendapat, Lizarkasyi, menurut Imam Az-Zarkashi. Kalau menurut jumhur ulama, sekalipun dia orang yang mati syahid, mati di medan perang, tetap disunahkan setelah dikubur ditalqin. Nah, pendapat yang berbeda yaitu menurut Imam Az-Zarkashi. Ini juga salah satu imam dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau menurut beliau tidak perlu ditalqin untuk orang yang mati syahid. Kapan tuh ditalqin? Kemarin udah kita bahas, yaitu bimbingan pertama ketika sakaratul maut. Nah, secara khusus bimbingan yang kedua, yakni ba'da tamamil dafnin, setelah sempurnanya penguburan. Nah, jadi setelah jenazah dikuburkan, disunahkan ditalqin. Fayaqudu, maka duduk rajulun, seseorang, qubbalata wajhihi, dengan menghadap
kepada wajahnya, maksudnya wajahnya mayit. Jadi duduk di bagian kepala. Ya. Wa yaqulu, dan berkata dia, ya Abdallah. Nah, itu panjangannya. Ya Abdallah ibna ammatillah, uzkur al-ahdal ladzi kharajta. Kalau laki-laki kharajta, kalau perempuan kharajti. Alaihi min darid dunya wa huwa syahadatun an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadar rasulullah wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa annal ba'tsa haqqun wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Lanjutannya, wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana rabbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini saya artiin ya. Lafaz talqin, ya Abdallah ibna ammatillah. Ini terjemah bebasnya hamba, tapi terjemah khususnya abdun artinya budak ya Bapak Ibu. Ya, kalau abdun itu budak laki-laki, kalau ammatun itu budak perempuan. Ya Abdallah, wahai budaknya Allah, ibna ammatillah, putranya budak perempuannya Allah. Jadi kita itu budaknya Allah, ibu kita juga budaknya Allah. Uzkur, ingatlah olehmu, al-ahda akan janji, alladzi kharajta. Kalau perempuan diganti pakai ti, kharajti. Kalau dipakai kharajta juga boleh. Kalau perempuan, kalau seandainya dipakai kharajta, domirnya laki-laki juga nggak masalah. Alladzi kharajta, yang mana keluar kamu, alaihi atasnya atau membawanya, maksudnya di sini minat dunia, dari alam dunia. Apa tuh yang dibawa? Ya syahadatun, persaksian, an la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah, wahdahu, dengan keesaannya, la syarika, yang tidak ada sekutu, lahu, baginya, bagi Allah, wa anna muhammadan, dan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, adalah Rasulullah. Nah, ini sebagai persaksian ya. Dan ingat juga, wa annal jannata, sesungguhnya surga itu hakun, adalah hak. Hak itu benar adanya. Wa anna naro, dan sesungguhnya neraka itu hakun, juga benar adanya. Wa annal ba'tsa, dan sesungguhnya hari kebangkitan itu hakun, juga benar adanya. Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat disebut as-sa'ah, yaitu hari sesaat, karena saking cepatnya hari kiamat. Atiyatun, yang mana datang hari kiamat, la raiba, yang tidak ada keraguan, fiha, di dalamnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah itu yab'atsu, membangkitkan, man, akan orang, fil kuburi, dalam kuburnya. Nah, jadi setiap orang yang dia mengaku muslim wajib mempercayai kebangkitan kubur, karena itu merupakan rukun iman ya Bapak Ibu. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau. Nah, kita nih seandainya yang bacain talqin berarti kepada orang yang meninggal. Nah, kita memastikan kepada dia, radita, telah ridho engkau,
Kalau perempuan boleh diganti roditi, tapi rodita juga cukup ya. Untuk laki-laki atau perempuan pakai dhamir mudzakkar itu sudah mewakili. Rodita, telah ridho kamu billahi kepada Allah, Rabban sebagai Tuhan. Kamu sudah ridho Allah sebagai Tuhanmu, wabil islami dan juga dengan agama Islam, dinan sebagai agamamu, wabi Muhammadin dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan sebagai nabimu, wabil Qur'ani dan dengan Al-Qur'an imaman sebagai imammu, wabil Ka'bati dan juga dengan Ka'bah kiblatan sebagai kiblatmu, wabil mu'minina dan juga orang-orang yang beriman kaum mukminin ikhwanan sebagai saudara. Rabbi ya Allah, Rabbi, nah, wahai Tuhanku. Nah, Rabbi di sini kalau disendirikan bacanya Rabbi, tapi kalau dimasukin ke huruf selanjutnya maka ya-nya harus diberikan harokat fathah. Rabbi ya Allah, tapi tulisan aslinya sendiri Rabbi. Rabbi artinya wahai Tuhan saya. Nah, berhubung ketemu alif lam maka dia nggak bisa dibaca Rabbillah, nggak bisa. Makanya harus diberikan harokat fathah, harokat yang paling ringan. Makanya dibacanya Rabbi ya Allah, wahai Tuhanku, yaitu Allah maksudnya. La ilaha, yang tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali dia, maksudnya kecuali Allah. Alaihi, atasnya lah atau kepadanya lah, tawakal tu, saya bertawakal, tunya itu saya ya, atau berpasrah diri saya. Wahua, adapun dia, maksudnya Allah, itu Rabbul Arsy, adalah penguasa arsy, pemilik arsy, boleh. Al-azimi, yang agung, yang besar. Karena simbol makhluk Allah yang terbesar adalah arsy ya. Jadi makhluk terbesar Allah ya, bukan bulan, bukan matahari, bukan langit, tapi arsy. Makanya di sini dijadikan sebagai simbol ya, Rabbil Arsyil Azim, penguasa atau pemilik arsy yang agung. Qala Saikhuna, berkata guru kita, yaitu maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yusanu, dan disunahkan juga, tikraruhu, yaitu mengulanginya, mengulangi talqin tadi ya, dari awal tadi tuh yang kita baca, ya Abdallah ibna ammatillah wadzukuril ahda dan seterusnya ya, sampai radita billahi robba gitu ya. Kan ibu bapak kalau kita zikir manakib kan bacanya roditu atau rodina. Nah itu kata ganti doang. Roditu berarti saya ridho, rodina berarti kami ridho. Nah kalau untuk mentalkin jangan pakai roditu, rodina, tapi rodita. Wahai fulan, kamu telah ridho, karena kita berkata kepada orang yang kita talkin ya. Jadi kata tak terus tu sama na itu dalam bahasa Arab namanya domir, kata ganti ya. Kalau buat kita sendiri kita mengucapnya raditu billahi robba atau rodina billahi robba. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Atau kalau pakai na, rodina, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Nah ini berhubung untuk nalkin, berarti kita ngomong kepada orang yang kita talkin, diganti pakai ta, rodita gitu ya, rodita billahi robba. Nah itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sunnah diulang-ulang ya, lafaz talqin tadi salasan 3 kali. Nah, jadi dibaca 3 kali tuh. Wal aula, dan adapun yang paling utama membaca talqin tadi posisinya gimana? Lil hadirina, yaitu untuk orang-orang yang hadir, maksudnya orang yang mengantar ke kubur ya, yaitu al-wukufu, sambil berdiri, yang hadirnya berdiri, walil mulakini, sedangkan untuk orang yang mentalkin itu al-qu'udu,
duduk. Nah, jadi yang talqin itu duduk, sedangkan yang hadir yang ikut ngubur sambil berdiri. Ini kalau saya pribadi, biasanya kalau ada orang meninggal khususnya jamaah, ya biasanya saya nganter, terus habis itu kita bacain tahlil, ya. Habis kita bacain tahlil, selesai doa, nah itu biasanya saya talqin. Ya, jadi talqin itu cukup pelan-pelan aja. Ya Abdallah ibna Ammatillah gitu ya, dan seterusnya itu tadi. Nah, kalau bapak-bapak yang ngerti, ya ibu-ibu sih kalau bisa nggak usah ikut ngubur lah, ini bapak-bapak. Ya setelah kita selesai doa, itu kalau saya talqin, ini bukan saya doang, siapapun ya. Siapapun yang dia ngerti ilmunya, jangan langsung pulang, berdiri dulu. Tungguin selesai talqin, setelah dia selesai mentalqin baru kita pulang. Gitu ya. Jadi dibiasain. Ya kalau yang nggak ngerti kadang-kadang habis doa kan pulang aja bubar. Ya kan? Ngambilin tikar, ngambilin payung, macam-macam tuh. Nah, kalau yang ngerti jangan bubar dulu, tunggu sampai ditalqin. Ya kecuali orangnya nggak nalkin. Ya kalau yang ditalqin usahain jangan langsung ditinggal, tungguin dulu. Ya karena kesunahannya yaitu ketika orang yang mentalqin sedang duduk mentalqin jenazah yang sudah dikubur, maka orang yang hadir berdiri sambil menunggu. Jadi kita hadir di situ juga sebagai persaksian keislaman orang ini. Jadi jangan dikira ketika jenazah dimandiin tuh selesai, enggak, belum. Ketika jenazah disolatin selesai, belum. Sampai dia di kuburan itu persaksian masih ada. Ya, persaksian jenazah itu min ahlil khair, bahwa dia termasuk orang baik, itu sampai di kuburan. Jadi nggak setengah-setengah, enggak, sampai di kuburan. Makanya sampai-sampai Kanjeng Nabi dalam salah satu sabdanya beliau bersabda, andai kata ada 2 orang saja, dalam satu riwayat 3 orang saja yang bersaksi bahwa jenazah yang dibawanya adalah termasuk orang yang baik, bahasa kita gampangnya min ahlil khair, maka wajabat alaihil jannah, wajib bagi dia masuk surga. Jadi cukup 2 orang atau 3 orang saja, ya dia berdiri nih sampai talqin selesai, maka si jenazah wajib buat dia masuk surga. Mampir nggak Pak Ustadz? Ya ntar dulu, ini pembahasannya kemarin. Masalah wajib masuk surga tetap dia masuk surga. Masalah mampir nanti sesuai amalnya. Kalau amalnya bagus, lebih banyak daripada jeleknya, insya Allah nggak pakai mampir. Tapi kalau yang banyak buruknya daripada amal solehnya, ya kemungkinan besar mampir, gitu ya. Tapi tetap wajabat alaihil jannah, wajib buat dia masuk surga. Bukan mungkin loh, bukan mungkin dia masuk surga, bukan. Nabi ngomong wajabat, wajib baginya masuk surga. Jadi ada kepastian. Andai kata ada seseorang yang dia dipersaksikan minimal 2 orang, atau dalam riwayat lain minimal 3 orang sebagai orang yang baik, ya, maka wajib bagi dia masuk surga. Nah ini tadi ya, jadi kesunahannya orang yang hadir berdiri dulu, ya, orang yang mentalkin sambil duduk, ya tentunya nggak duduk ngedeprok, jongkok lah gitu ya. Ya kecuali ada tikernya, nah ada tikernya bisa sambil duduk. Kemudian wanidauhu, dan juga sunnah memanggilnya bil umi dengan nama ibunya, fihi di dalamnya, maksudnya di dalam talqin. Ai maksudnya in urifat, jika diketahui ya ibunya tadi. Jadi disunahkan juga menyebutkan nama ibunya. Kan tadi kita baca tuh ya Abdallah ibna Ammatillah. Kalau diterjemahin, wahai budaknya Allah, anak dari budak perempuan Allah. Ya amat di situ tadi ya. Nah itu disunahin nyebutin nama ibunya. Ya, walaupun kalau nggak disebut pun nggak apa-apa. Ya misalnya namanya Tukiman gitu ya, Tukiman langsung aja. Ya Tukiman ibna Amatillah misalnya gitu ya, itu nggak apa-apa, nggak usah. Cuman yang bagus lagi, misalnya nama ibunya Tukiman, Tukiem misalnya gitu ya. Ya Tukiman ibna Amatillah Tukiem. Jadi tetap disebutin ibunya. Jadi kalau meninggal itu justru yang disunahkan adalah menyebut nama ibu. Ya, boleh kan nama bapaknya disebut binnya, misalnya bapaknya namanya
Tukijo gitu ya. Ya Tukiman bin Tukijo, nah itu boleh juga. Ibna Amatillah, nah tinggal disambung aja ya. Kalau dia diketahui namanya, wa illa, namun jika tidak, kalau ibunya nggak diketahui namanya siapa, ya maka fabi Hawa disebutkan saja, yaitu nama ibunda Hawa. Ya maksudnya adalah istrinya Nabi Adam gitu ya. Jadi bisa juga disebutin wahai putranya ibu Hawa, nah gampangnya gitu ya. Jadi diperbolehkan kalau seandainya nama ibunya tidak diketahui. La yunafi, dan tidak dinafikan ya, itu tidak ditiadakan doa an-nasi akan panggilannya manusia yaumal kiamati, di dalam hari kiamat, biabaihim, dengan nama bapak-bapaknya mereka. Jadi nama yang dipanggil si Fulan tadi, yang dimana disebutkan nama ibunya, itu tidak meniadakan binnya dia ya atas nama bapak nanti di hari kiamat. Tetap nanti di hari kiamat mah yang dipanggil adalah binnya. Ya misalnya tadi Tukiman bin Tukijo misalnya gitu ya. Tetap yang dipanggil pas hari kiamat ya adalah Tukiman bin Tukijo. Bapak Ibu semua kita yang dipanggil adalah binnya. Ya, tetap kita dipanggil binnya ketika dibangkitkan di hari kiamat. Walaupun ketika ditalkin justru sunnahnya adalah menggunakan nama ibu. Li'anna kilaihima, karena sesungguhnya keduanya, daripada kedua orang tuanya, ya ibu bapaknya maksudnya, itu tauqifun, ya telah tertentu. Maksudnya adalah telah ditentukan secara syariat. La majali, bukanlah sebagai bidang, lirro'i, dalam pandangan akal, fihi, di dalamnya. Jadi ini gampangnya bukan dari sisi bahasa, walaupun kesunahannya ibunya yang disebut gitu ya. Tapi secara syariat tentunya bapak ikut juga ya mengatasnamakan anak. Ya nanti anak kita juga begitu Bapak Ibu. Anak kita meninggal ya kita dipanggil juga. Wahai putranya siapa gitu ya. Kalau saya misalnya wahai putranya Jelani misalnya gitu ya. Tetap disebutin bapak ibunya nanti pas hari kiamat. Wa zohiru, dan adapun secara zohir, anahu, sesungguhnya yang demikian tadi ya, dalam mentalkin tadi, yubdalu, mengganti, al abdu dengan lafat abd. Abd itu tadi hamba ya, gampangnya budak laki-laki, bil amati dengan lafat amat, budak perempuan, fil unsa, pada lafat yang perempuan atau muannas kalau dalam bahasa Arab. Jadi sunnah juga mengganti dengan lafat amat. Jadi kalau untuk laki-laki ya abdallah, kalau untuk perempuan ya ammatallah, wahai budak perempuannya Allah. Maksudnya di sini adalah ya kita sebagai hamba Allah kan budak. Ya majikan kita yaitu Allah. Namanya budak ya terserah majikan, mau dimatiin kapan aja nggak bisa protes. Mau dikasih duit berapa aja nggak bisa protes. Mau dikasih sehat, mau dikasih sakit nggak bisa protes. Itulah hakikatnya budak. Ya kita ini budaknya Allah. Nah kalau untuk laki-laki pakai abdun, kalau untuk perempuan pakai ammatun. Ya kalau tadi gampangnya buat laki-laki ya abdallah, kalau untuk perempuan ya ammatallah. Artinya sama-sama budak. Wa yu'annasu, dan juga disunahkan dibaca mu'annas ad-domairu, yaitu domir-domirnya. Jadi domir-domirnya diganti mu'annas ya. Kayak tadi khorojeta diganti khorojeti. Walaupun boleh aja dipakai khorojeta juga nggak masalah. Ya seperti Allah maghfir lahu, mayatnya perempuan dibacanya Allah maghfir lahu lah, bukanlah Allah maghfir lahu buat laki-laki, ya nggak apa-apa, gak usah ribut ya. Tapi kalau bicara yang benar sebetulnya Allahumma maghfir laha. Tapi seandainya orang itu baca Allah maghfir lahu pun bacanya domirnya kata gantinya laki-laki, itu sudah mewakili. Jadi kata ganti laki-laki itu sudah mewakili perempuan. Tapi kalau kata ganti perempuan itu nggak bisa mewakili laki-laki gitu ya. Yang meninggal laki-laki, lah kok doanya Allah maghfir laha, ya salah. Tapi kalau yang meninggal perempuan
doanya Allah maghfir lahu masih dianggap benar gitu ya. Wa yundabu dan disunahkan juga ziyaratu kuburin, yaitu berziarah kubur, maksudnya di sini secara khusus mengantarkan jenazah ke kuburan ya. Li rajulin, untuk orang laki-laki, la li unsa, bukan untuk kaum perempuan. Nah, jadi sunahnya berziarah kubur yaitu untuk kaum laki-laki. Dalam hal ini termasuk juga ketika menguburkan. Kalau buat perempuan tidak sunnah, bahkan fatukrihu, dimakruhkan laha baginya. Ya walaupun tidak sampai haram ya, makruh aja. Kalau ikut ngubur takutnya nggak kuat, pingsan di kuburan, malah ngerepoti wong, kasihan ya. Nanti jadi fitnah. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai kesurupan segala, nyusahin orang aja ya. Udah gak usah ikut, di rumah aja. Tapi kalau emang kuat jiwanya ya, hatinya kuat ya silakan aja, cuman makruh. Nah ini secara khusus ya untuk penguburan. Secara umum ziarah apapun, memang yusanu disunahkan, tetapi disunahkan laha bagi perempuan ziyaratu qabarin nabiyyi ya, yaitu berziarah ke kuburan atau ke makamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau ziarah ke kuburannya Kanjeng Nabi, yaitu kan kita sekalian umroh ya. Qala, berkata ba'duhum, sebagian daripada mereka, maksudnya ulama, wa kadza, dan demikian pula sunnah ziarah bagi perempuan ya sairul ambiyai, kepada sekalian para nabi. Barangkali Bapak Ibu nanti ya umroh plus gitu ya ke Palestina. Di Palestina tuh banyak makam-makam nabi. Nah perempuan, nah itu sunnah. Wal ulama'i, dan juga para ulama, boleh kalau ke para ulama. Wal auliyai, dan juga kepada para wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah gitu ya. Ini secara umum, sekali lagi, untuk ziarah apapun, secara khusus yaitu untuk mengubur jenazah ya, tidak sampai haram ya, sekali lagi makruh. Wa yusannu, dan disunahkan, kama nasso, sebagaimana menaskan atau menggariskan, maksudnya ulama madzhab kita Imam Asy-Syafi'i menggariskan atau menekankan alaihi, padanya, maksudnya ketika kita berziarah kubur, ayyaqro'a. Nah ini penting nih dalilnya, ayyaqro'a, untuk membaca minal qur'ani, dari Quran, akan ayat tayasaro, yang paling mudah, alal qabri, di pinggiran kuburan tuh. Jadi siapa bilang Imam Syafi'i nggak memperbolehkan ya membaca ayat Quran di kuburan? Kitab-kitab madzhab Syafi'i termasuk ini ya, Fathul Mu'in yang dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, itu secara jejaknya mengatakan madzhab kita, madzhab Syafi'i, mensunahkan orang yang berziarah untuk membacakan Quran yang paling gampang. Nah berhubung kita biasanya baca tahlil ya, kulhu, palak, anas, alif, lam, mim gitu ya, ya udah baca itu. Berhubung kita biasanya baca yasin, nah itu paling gampang. Keseharian kita baca yasin, malam Jumat yasinan ya, ada orang 4 bulan yasinan, 7 bulan yasinan, akekahan yasinan, selamatan yasinan. Nah itu udah kebiasaan, makanya yang paling gampang ya itu. Memang secara khusus ya untuk hadis atau riwayat tentang membaca surah yasin di kuburan itu tidak banyak, ada tapi tidak banyak. Tapi secara umum ada berbagai riwayat yang banyak sekali yang menunjukkan adanya kesunahan membaca surah yang mudah, berarti surah yang gampang, surah yang bisa dibilang separuh apal gitu ya, ketika kita berada atau berziarah di kuburan yang kemudian kita hadiahkan kepada almarhum almarhumah yang kita ziarahi. Lalu kemudian fayad'u, lalu mendoakan lahu untuknya, untuk si mayit atau si jenazah yang kita datengin, mustaqbilan, dengan menghadap lil kiblati, kepada kiblat. Usahain doainya sambil madep kiblat, nggak pun nggak apa-apa ya. Wassalamun, dan kemudian sunnah juga ketika berziarah atau mengubur jenazah mengucap salam
lizairin kepada orang yang berziarah, ala ahlil makbaroti kepada ahlul makbaroh, maksudnya para penghuni kuburan, umuman secara umum, summa khususon kemudian mengucap salam secara khusus. Fayaqulu maka mengucap assalamu alaikum daro qaumim mu'minin. Ini yang paling standar ya. Ada juga assalamu alaikum ya ahlal kubur, ya macam-macam. Nah yang paling standar assalamu alaikum, salam sejahtera untuk kalian, daro qaumim mu'minin, wahai para penghuni atau kaum mukminin, ya orang-orang yang beriman. Nah dibacanya ini salam inda awalil makbaroti, yaitu ketika awal masuk makbaroh, awal masuk kuburan. Jadi pas mulai masuk kaki kanan doa nih, salam ya, minimal assalamualaikum paling gampang ya. Wa yaqulu dan berkata inda qabri abihi, di saat atau pada kuburan bapaknya, masalan umpamanya. Nah ini secara khusus nih, kebetulan yang kita mau ziarahin bapak kita atau ibu kita, kakek kita, maka secara khusus kita ucapin assalamu alaika ya walidi. Walid itu bapak ya, kalau walad anak. Salam sejahtera untuk engkau wahai bapakku. Untuk ibu juga boleh, cuman sebetulnya yang bagus pakai ta, walidati ya. Kalau buat ibu walidati, kalau bapak walidi. Tapi kalau ribet yaudah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa lah. Assalamu alaika wahai bapakku boleh, assalamu alaiki wahai ibuku boleh. Fa inna aroda, dan jika berkehendak atau bermaksud al-iktisaru untuk meringkas atau mencukupkan ala ahadihima atas salah satu dari keduanya. Andai kata dua salam tadi menurut kita ribet ya, assalamualaikum daro qaumim mu'minin, terus buat kepada bapak kita assalamu alaika ya walidi, bisa gitu ya. Maka ya kalau dua itu pengen diringkas, pengen dicukupin aja, atau cukuplah melakukannya disaniati dengan salam yang kedua ya. Justru yang cukup itu adalah kita menggunakan salam kepada orang yang bakal kita ziarahi ya. Kenapa? Karena itu akhosu, lebih khusus, bimaksudihi, dengan maksud atau tujuannya tersebut. Wadzalika, dan adapun hal tersebut, maksudnya ungkapan salam ini li khobari muslimin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, assalamu alaikum daro qaumim mu'minin. Nah Nabi juga dulu kalau mengunjungi sahabatnya yang telah wafat, beliau selalu mengucapkan salam dengan doa assalamu alaikum daro qaumim mu'minin. Wa inna, nah ini lanjutannya, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Artinya wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallah, jika Allah menghendaki, bikum kepada kalian, itu lahikuna, niscaya akan bertemu. Terjemah bebasnya, insyaallah kami pun akan bertemu alias menyusul kepada kalian, gitu ya. Wal istisna'u, dan adapun istisna, pengecualian ya, maksudnya lafaz insyaallah tadi tujuannya itu litabaruki, untuk tabaruk, untuk ngalap berkah, aulit dafni, atau karena penguburan ya. Jadi karena mengalap berkah atau karena penguburan tadi, bitil kalbukaati, dengan tanah tersebut, aulil mauti, atau karena kematian, alal islami, atas agama Islam. Maksudnya senang diwafatin dalam keadaan beragama Islam. Itu ya fadilahnya. Faidatun, faedah atau manfaat. Waroda, telah diriwayatkan dalam hadis, annaman, sesungguhnya orang, mata yang mati, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, aulailataha, atau pada malamnya Jumat. Ada orang kok mati hari Jumat atau malam Jumat, maka aminah, dia akan aman min adzabil qabri, dari azabnya kuburan ya.
batasnya itu Kemis, asar itu udah termasuk malam Jumat. Sama hari Jumat batasnya juga asar, sama di hari Jumat masuk asar itu udah tidak termasuk hari Jumat. Nah itu dapat keistimewaan diamankan atau diselamatkan dari azab kubur, wa fitnatihi, dan dari fitnah kubur, ya dari ujian kubur, nggak ditanya munkar nakir insyaallah. Wa waroda, dan kemudian diriwayatkan aidon juga. Nah nih buat orang yang nggak meninggal malam Jumat atau hari Jumat, barangkali kita nanti meninggalnya nggak hari Jumat, nggak malam Jumat, tapi pengen dibebasin dari siksa kubur. Ini amalan dari Fathul Mu'in. Man, siapa orang qoro'a yang dia membaca Qul huwallahu ahad, lafaz atau surah yang diawali dengan Qul huwallahu ahad, berarti surah apa? Surah Al-Ikhlas. Jadi pasti apal, nggak mungkin orang ya. Yang mana dibaca fi marodi mautihi, ketika sakit pada kematiannya. Nah nih, nanti Bapak Ibu kalau sekarat baca Al-Ikhlas berapa kali? Mi'ata marotin, sebanyak 100 kali. Sakit yang mana membawa kita meninggal, kok baca surah Al-Ikhlas 100 kali, maka lam yuftan, niscaya dia juga tidak akan disiksa fi qabrihi, di dalam kuburannya. Wa amina, dan aman dia min doqotil qabri, dari himpitan atau dari jepitannya kubur. Wa jawaza, dan dia akan melintasi atau melewati asirato, yaitu jembatan nanti di akhirat. Ya terserah mau diartiin sirotol mustaqim, terserah. Sirot, jembatan, ala akufil malaikati, dengan dibantu telapak tangannya malaikat, atau dibantu dengan sayap-sayapnya malaikat. Tuh, ingat-ingat ya, ntar kalau mau sekarat baca kulhu, banyakin ya, kalau bisa sampai 100 kali, insya Allah diselamatin juga dari siksa kubur, walaupun kita meninggalnya enggak pas hari Jumat atau malam Jumat. Wa waroda, dan diriwayatkan aidon juga, man, siapa orang kola yang dia berkata atau mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ini sesungguhnya aku, kuntu, adapun aku, minaz zalimina, adalah orang-orang yang zalim. Arba'ina marrah, sebanyak 40 kali, fi mardihi, pada sakitnya. Ada orang sakit, dia baca 40 kali la ilaha illa anta ya subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dibaca 40 kali. Fama, tak, lalu dia mati fihi, di dalam sakitnya itu, maka utia, diberikanlah baginya itu ajro syahidin, ganjaran orang yang mati syahid. Wa in bari'a, dan jika dia terbebas atau kalau dia sembuh, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lah kok dia sembuh kagak mati. Kalau dia sembuh maka bari'a, terbebas juga dia, maghfuron, dengan keadaan diampuni, lahu, baginya. Tuh, maka dia akan diampunin dosa-dosanya. Kalau mati dikasih ganjaran mati syahid, kalau dia sehat lagi maka dosa-dosanya diampuni. Jadi sakitnya itu melebur dosanya dia. Makanya kalau masih sakit jangan ngeluh, anggap aja itu sebagai pelebur dosa kita. Bertahun-tahun kita dikasih sehat, masa cuman sakit seminggu, sebulan, bahkan setahun lah sekalipun, masa kita ngeluh? Bertahun-tahun kita dikasih sehat, insya Allah sakitnya kita menjadi pelebur dosa kita. Yang penting banyakin doa itu tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimun. Ghafaro, semoga mengampuni, Allahu, Allah, lana, kepada kita, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita, wa a'adna, dan juga semoga Allah melindungi kita, min adzabil qabri, dari azabnya kubur, wa fitnatihi, dan juga fitnahnya kubur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya babuz zakah, insyaallah menerangkan tentang bab zakat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.